kontak venturimeter. Venturimeter adalah alat primer dari pengukuran aliran yang berfungsi untuk mendapatkan beda tekanan. Ada dua jenis venturimeter, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Pada percobaan kali ini kita akan membuat venturimeter tanpa manometer. Terdapat 4 bagian venturimeter. 1. Inlet, lubang tekanan awal ditempatkan pada bagian ini. 2. Inlet con, berbentuk seperti kerucut yang berfungsi menaikkan tekanan fluida. 3. Trot, berbentuk bulat dan datar sebagai tempat pengambilan beda tekanan akhir. 4. Outrot con, bagian akhir venturimeter yang berbentuk kerucut untuk mengembalikan tekanan fluida seperti awal masuk. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu gunting, cutter, korek api, dan paku. Bahan: 2 botol, 2 buah sedotan, selotip, 1 jerigen serasi, lem jalan, dan 1 buah pipa. Berikutnya adalah konsep aliran fluida. Menurut prinsip kontinuitas, laju aliran fluida berbanding terbalik dengan luas penampang pipa ini. Artinya air akan mengalir lebih cepat pada pipa yang lebih kecil dibandingkan pipa yang lebih besar. Sedangkan menurut hukum Bernoulli, tekanan fluida berbanding terbalik dengan kecepatannya. Karena air mengalir lebih cepat di pipa dengan penampang kecil, akibatnya tekanan air pada pipa kecil akan lebih kecil daripada tekanan pipa besar. Perbedaan tekanan ini akan mendorong air ke dalam pipa atau sedotan, sehingga menimbulkan perbedaan ketinggian pada kolom air. Berikut adalah fungsi dari botol besar, pipet, dan dirijen. Fungsi dari botol besar, inlet dan outlet con, dan pipa kecil, trot, adalah untuk menciptakan perbedaan kecepatan air di dalam pipa venturi. Pipet pada setiap botol dan pipa, high pressure gauge dan low pressure tap, digunakan untuk menunjukkan perbedaan tekanan air antara botol besar dan pipa kecil. Fungsi dari dirijen, inlet, adalah untuk menampung air yang akan dialirkan ke dalam pipa. Untuk membuktikan ini, kami akan mendemonstrasikannya dengan pipa venturi yang telah kami buat. Pertama, isi galon penampungan air hingga penuh. Lubang ditutup botol dipastikan tertutup rapat agar air tidak mengalir keluar. Siapkan penggaris untuk mengukur perbedaan ketinggian kolom air di dalam pipet. Setelah air penuh, bukalah lubang tutup botol dan air pun mengalir keluar. Jika kita lihat air pada pipet antara botol penampung besar dengan pipet kecil, ketinggian kolom akhirnya berbeda. Kita ukur ketinggian kolom pada masing-masing pipet dengan menggunakan penggaris. Berdasarkan hasil pengukuran tinggi kolom air di pipet botol besar adalah 14 cm, sedangkan di pipet kecil adalah 11,5 cm, sehingga selisih ketinggiannya adalah 2,5 cm. Selisih tinggi air ini dapat kita gunakan untuk menghitung kecepatan aliran air di dalam pipa venturi. Berdasarkan praktikum venturimeter yang telah dilakukan, diketahui diameter botol besar atau D1 sama dengan 3 cm. Dikonversikan menjadi meter menjadi 3 kali 10 pangkat ini 2 meter. Diameter pipa kecil D2 sama dengan 7 cm dikonversikan menjadi 7 kali 10 pangkat ini 2
2 meter. Ditanya V1 dan V2. Dijawab V1 sama dengan akar 2 GH dibagi kurung buka D1 kuadrat dibagi D2 kuadrat kurung tutup kuadrat kurangi 1. V2 sama dengan A1 dikali V1 dibagi A2, atau lebih jelasnya V2 sama dengan 1/4 pi D1 kuadrat dikali V1 dibagi 1/4 pi dikali D2 kuadrat. Rumus tersebut berdasarkan hukum Bernoulli. V1 sama dengan akar 2 dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 2,5 dikali 10 pangkat min 2 meter dibagi buka kurung 7 kali 10 pangkat min 2 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 tutup kurung kuadrat dikurangi 1. V1 sama dengan akar 5 dikali 10 pangkat negatif 1 dibagi 2401 dibagi 81 dikurangi 1. V1 sama dengan akar 0,5 dibagi 29,6 dikurangi 1. V1 sama dengan akar 0,5 dibagi 28,6. Jadi hasil V1 atau kecepatan laju alir 1 yaitu 0,024 meter per sekon. V2 sama dengan kurung buka 7 dikali 10 pangkat negatif 2 meter kurung tutup pangkat 2 dikali 0,024 meter per sekon dibagi kurung buka 3 dikali 10 pangkat negatif 2 meter kurung tutup pangkat 2. V2 sama dengan 7 pangkat 2 kali 0,024 meter per sekon dibagi 3 pangkat 2. V2 sama dengan 49 kali 0,024 meter per sekon dibagi 9. V2 sama dengan 0,13 meter per sekon. Jadi kesimpulan pada praktikum ini adalah 1. Kecepatan alir air V2 pada pipa berpenampang kecil lebih besar daripada kecepatan alir air V1 pada pipa berpenampang besar. 2. Semakin besar luas penampang, semakin lambat laju aliran air pada pipa dan semakin kecil luas penampang semakin cepat. 3. Ketinggian air pada pipa kapiler pada pipa atau pipet lebih tinggi daripada pipa kapiler atau pipet pada botol besar. Hal ini disebabkan luas penampang botol besar lebih besar daripada pipa. Dari pembuatan alat venturimeter membuktikan bahwa alat venturimeter itu benar. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.